Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4. Di sini ada saya Titi, Mas Beni, dan Mas Ardita. Kami akan mempresentasikan komunikasi dan konseling pada klien dengan HIV/AIDS. Konseling adalah suatu proses yang melibatkan dua orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain bertemu untuk memecahkan suatu masalah atau membuat keputusan yang menyangkut perilaku dan persoalan yang sangat pribadi. Di sini ada skema kita akan melakukan konseling. Komponen konseling HIV/AIDS merupakan materi, pendekatan psikologis, dan keterampilan komunikasi. Karakteristik konseling HIV/AIDS meliputi waktu, pribadi atau individual, pencegahan, rahasia, tidak menghakimi, dukungan emosi, dan mendorong klien membuat keputusan. Kualitas isi konseling ada 4 komponen. Yang pertama hubungan interpersonal, yang kedua mengumpulkan informasi. Di sini mengumpulkan informasi ada poinnya. Yang pertama alasan untuk tes, yang kedua mengetahui tentang HIV dan penularannya, yang ketiga riwayat risiko, yang keempat kemampuan menyesuaikan diri dengan hasil tes, yang kelima dukungan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Poin ketiga, memberikan informasi, yaitu informasi tentang tes, arti hasil tes positif, negatif, dan ditunda. Yang ketiga, mengurangi risiko. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Poin keempat, menangani hasil tertentu. Di sini ada konseling prates. Tujuannya agar klien paham semua aspek testing dari segi teknik, medis, sosial, psikologis, hukum, dan kemungkinan semua hasil tes. Yang kedua, memahami HIV/AIDS. Yang ketiga, memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, menjelaskan dan membuat persetujuan tertulis. Yang kelima, menilai tingkat kerawanan klien. Yang keenam, mengkaji kemampuan klien menerima hasil. Yang ketujuh, menjalin hubungan untuk pasca tes konseling. Tujuan konseling prates meliputi klien memahami manfaat tes, klien dapat menilai risiko dan memahami masalahnya sendiri. Yang ketiga, kecemasan klien menurun. Yang keempat, klien dapat membuat rencana hidup sesuai dengan apa yang dialaminya. Yang kelima, klien memahami arti tes dan memutuskan tes atau tidak. Adapun risiko infeksi HIV dan perilaku seksual, abstinen, sama sekali tidak melakukan, berpelukan atau berfantasi. Yang ketiga, hubungan seksual non-penetratif, masturbasi, menggesekkan alat kelamin satu sama lain. Yang keempat, senggama vaginal dengan atau tanpa menggunakan kondom secara tetap dan benar. Yang kelima, kunilingus, oralitas pada genitalia perempuan. Yang kelima, felasio tanpa ejakulasi dalam mulut, felasi dengan ejakulasi dalam mulut, senggama anal dengan kondom setiap saat kontak dengan darah, senggama anal tanpa kondom. 5 prinsip konseling prates HIV/AIDS. Yang pertama, motif melaksanakan tes, yaitu secara sukarela atau dengan paksaan. Yang kedua, interpretasi hasil, meliputi penapisan atau screening dengan konfirmasi. Yang kedua, tanpa gejala atau gejala nyata. Yang ketiga, tidak dapat sembuh atau HIV, namun dapat diobati atau infeksi oportunistik. Yang ketiga, estimasi hasil. Asesmen resiko bukan harapan akan hasil, yaitu periode jendela. Yang keempat, membuat rencana jika didapatkan hasil. Apa yang harus dilakukan bila positif atau negatif. Yang kelima, membuat keputusan, melakukan tes atau tidak. Konseling pasca tes meliputi hasil tes negatif. Apabila hasil tes negatif, yaitu arti dari tes negatif dan periode jendela. Evaluasi perubahan perilaku. Yang kedua, apabila hasil tes positif, bisa kita sampaikan secara tepat, pribadi, dan rahasia. Berikan peluang mencerna
berita hasil tes, atasi atau berikan dukungan secara psikologis, informasi secara mengisi sisa hidup yang positif. Yang ketiga, hasil tes meragukan. Kita bisa memberikan pengertian arti meragukan. Dukungan psikologis selama menunggu tes ulang kadang lebih buruk reaksinya daripada yang hasilnya positif. Tujuan konseling pasca tes yaitu apabila hasil tes negatif, klien memahami arti periode jendela. Klien membuat keputusan akan tes ulang atau tidak, kapan waktu tepat untuk mengulang, dan klien dapat mengembangkan pedoman praktis bagi dirinya untuk mengurangi risiko melalui perilakunya. Yang kedua, apabila hasilnya positif, klien memahami dan menerima hasil tes secara tepat. Klien dapat menurunkan masalah psikologis dan emosi karena hasil tes. Yang ketiga, klien dapat menyesuaikan kondisi dirinya dengan infeksi dan menyusun pemecahan masalah serta dapat menikmati hidup. Yang keempat, klien dapat mengembangkan pedoman praktis bagi dirinya untuk mengurangi risiko melalui perilakunya. Adapun 5 prinsip konseling pasca tes HIV/AIDS. Yang pertama, menilai situasi psikososial klien terkini. Yang kedua, menilai kembali pemahaman klien. Yang ketiga, membacakan hasil. Yang keempat, dukung emosi klien. Yang kelima, manajemen pemecahan masalah. Tahapan konseling 1 dan 2 meliputi anamnesis. Di sini anamnesis meliputi keterampilan komunikasi, menjalin hubungan dan kepercayaan. Yang kedua, risk assessment. Yang ketiga, merumuskan permasalahan dan keinginan tes dan tidak tes. Yang keempat, merumuskan masalah utama, konfirmasi, menggali alternatif, mengatasi masalah, dan menggali baik buruk setiap alternatif. Tahapan konseling 3 dan 4 membantu klien menggali dampak yang mungkin timbul dari setiap keputusan, membantu klien mengambil keputusan, merencanakan kegiatan untuk menjalani keputusan, membantu klien menjalani keputusan, dan merencanakan pertemuan lanjutan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga presentasi kami bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.